Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas salah satu materi dari kimia dasar, yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi atau yang biasa kita singkat sebagai reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu merupakan gabungan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, untuk pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi, ini dapat ditinjau dari beberapa hal. Nah, di antaranya yaitu sebagai berikut. Nih. Yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian yang kedua adalah perpindahan elektron, dan yang ketiga adalah perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, kita bahas dari yang pengikatan dan pelepasan oksigen terlebih dahulu. Jadi, reaksi reduksi itu adalah melepas oksigen, sedangkan oksidasi adalah mengikat oksigen. Untuk contoh reaksinya, ini bisa dilihat di sini, yaitu 2HGO. Ini ketika mengalami reaksi reduksi akan menjadi 2Hg plus O2. Contoh lainnya adalah 2KClO3 mengalami reaksi reduksi akan menjadi 2KCl plus 3O2. Jadi melepas oksigen. Di sini ya. Untuk reaksi oksidasi, yaitu mengikat oksigen. Contohnya adalah 4Fe plus O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, ini merupakan reaksi pengkaratan. Gitu ya. Perlu diketahui juga di sini, dalam menuliskan suatu reaksi kimia, itu harus setara ya. Jadi yang di ruas kiri itu jumlahnya harus sama dengan yang di ruas kanan. Di sini ada 4Fe, nah di ruas sebelah kanan ini juga ada 4. 2 kali 2 ini sama dengan 4. Kemudian O-nya di sini ada, di sebelah kiri ini ada 2 ya. Nah di sebelah kanan ini 2 kali 3 ada 6. Nah di sini ini penulisan reaksi kimianya ini belum setara. Jadi seharusnya di sini O-nya ini adalah ditulis sebagai 3O2. Nah, begitu untuk yang pengertian ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen. Selanjutnya adalah dari perpindahan elektron. Jadi reduksi itu mengikat elektron, sedangkan oksidasi itu melepas elektron. Mengikat maksudnya elektronnya ini ada di ruas sebelah kiri. Jadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron akan menjadi 2 Cl-. Kemudian untuk oksidasi melepas elektron, elektronnya ada di ruas sebelah kanan. Jadi Cu itu ketika mengalami oksidasi akan menjadi Cu2+ plus 2E. Nah, ada juga perubahan biloks di sini. Untuk reduksi itu ditunjukkan dengan turunnya biloks, sedangkan oksidasi itu ditunjukkan dengan naiknya nilai bilangan oksidasi atau biloks. Berdasarkan contoh di sini, Cu di sini biloksnya adalah plus 2. Mengapa plus 2? Karena O, ini O bisa dijadikan sebagai senternya, O ini min 2. Nah, karena CuO di sini tidak bermuatan, maka untuk membuat agar senyawa ini muatannya 0, maka Cu-nya harus plus 2. Jadi plus 2 dikurangi 2 itu sama dengan 0. Hidrogen di sini biloksnya adalah 0 karena merupakan unsur bebas, di mana unsur bebas itu biloksnya adalah 0. Nah, CuO plus H2 itu menjadi Cu plus H2O. Di sini Cu awalnya adalah plus 2, kemudian mengalami reaksi di sebelah kanan, biloksnya menjadi 0. Dari plus 2 menjadi 0 ini mengalami penurunan biloks. Jadi di sini Cu ini mengalami reaksi reduksi. Sedangkan hidrogen di sini awalnya adalah 0, kemudian di ruas sebelah kanan menjadi plus 1 ya, atau plus 2. Nah, ini terjadi peningkatan bilangan oksidasi sehingga pada reaksi ini yang mengalami oksidasi adalah unsur hidrogennya. Nah, ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam teori oksidasi maupun reduksi, di mana reduksi itu disebut juga dengan reduktor. Nah, reduksi ini mengalami oksidasi. Sedangkan pengoksidasi disebut juga dengan oksidator,
itu mengalami reduksi. Nah, ini bilangan oksidasi itu adalah sama dengan jumlah muatannya. Contohnya ini ya, Cu2+. Di sini muatannya kan 2+ ya. Nah, biloxnya ini juga sama, 2+ begitu. Yang perlu diperhatikan di sini jangan salah dalam memahami mana oksidator itu mengalami reaksi apa, reduktor itu mengalami reaksi apa. Jadi nanti tolong sedikit dihafalkan ya kalau ini ya. Diingat-ingat saja. Tapi nanti kalau misalkan banyak latihan, jadi pasti akan ingat-ingat sendiri. Nah, ini adalah beberapa aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu adalah 0. Contohnya yaitu ini. Jadi H2O2 Cl2. Nah, yang merupakan unsur bebas itu adalah 0 nilai biloxnya. Kemudian bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya Na+ itu biloxnya +1, Mg2+ sama dengan +2. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion dari poliatom tersebut. Contohnya ini. Atom S dan atom O dalam SO4 2- adalah -2. Ini ya. Jadi ini nanti akan saya beri contoh ya di slide selanjutnya. Di sini muatan dari poliatomnya itu adalah -2. Nah, di sini O itu kan nilainya adalah -2. -2 kali 4 itu sama dengan -8. Nah, agar muatan atau bilox dari senyawa ini tersisa -2, maka atom S ini harus bermuatan berapa? Begitu ya. Nanti perhitungannya, oh ini contoh perhitungannya ini ada ya. Nah, contohnya, oh enggak, bukan. Ini nanti ada di belakang yang ini contohnya. Sudah saya beri contohnya. Nah, selanjutnya adalah jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Ini contohnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri antara aturan dan contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aturan bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama 1A, 2A, dan 3A itu sesuai dengan nomor golongannya. Contohnya ini, K dalam KCl atau KNO3 dan K2SO4 ini adalah +1. Karena unsur K ini tergolong ke dalam unsur golongan 1A. Kalau Ca dan Mg ini termasuk ke dalam unsur golongan 2A, jadi nilai biloxnya adalah +2. Begitu pula untuk yang lainnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, antara aturan dan contohnya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah yang paling sering kita gunakan. Nah, ini adalah latihan soal ya. Nah, tentukan bilangan oksidasi pada soal berikut. Di sini, Cl2. Cl2 ini kan merupakan unsur bebas, jadi nilainya adalah 0. Nilai biloxnya. Kemudian NaCl di sini, Na-nya adalah +1 karena berasal dari golongan 1A, kemudian Cl-nya adalah -1 dari golongan 7A. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ada aturan oktet, yaitu aturan di mana kulit terluar dari suatu atom itu akan mengikuti kaidah dari jumlah elektron gas mulia. Karena untuk Cl ini 7, jadi agar menyerupai gas mulia, maka dia harus menerima 1 elektron. Jadi muatannya adalah -1. Kemudian CaCl2, di sini Ca-nya adalah +2, Cl-nya adalah -1. H2O bisa ya, NaOH, H2SO4. Nah, di sini H2SO4-nya adalah ini ya, hanya ada +1, O-nya -2, S-nya kemudian ini +6. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini begini. Saya harap ini nanti kalian bisa mencoba sendiri, latihan ya, jangan melihat jawabannya. Nanti ketika sudah selesai, jawabannya bisa dicocokkan dengan jawaban yang sudah saya berikan di sini. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal kembali. Di sini ada 3 soal. Nah, yang pertama adalah menentukan bilox Cl dalam KClO4.
Yang kedua, menentukan CR dalam CR2O7 2-min. Nah, di sini saya beri contoh, cara perhitungannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini untuk menentukan dari suatu senyawa, biloks Cl dalam KClO4, di sini KClO4 itu tidak memiliki muatan atau tidak punya biloks, jadi nilainya adalah 0. Nah, untuk menentukan nilai biloks dari Cl, maka di sini muatan KClO4 itu atau biloks dari KClO4 itu sama dengan jumlah biloks dari K ditambah jumlah biloks Cl dan ditambah dengan jumlah biloks dari O. Di sini karena muatannya itu 0, KClO4-nya ini kan tidak bermuatan, jadi di sini tulis 0 sama dengan jumlah biloks K. K-nya di sini kan hanya ada 1, jadi 1 kali biloks K adalah plus 1, kemudian ditambah dengan jumlah biloks Cl. Atom Cl di sini hanya ada 1, jadi ditulis 1, kemudian dikali dengan biloks Cl. Biloks Cl-nya kan dicari ya, di sini. Kemudian ditambah dengan jumlah biloks O. Nah, untuk jumlah biloks O di sini, O-nya ada 4, berarti 4 kali biloks O adalah min 2, berarti 4 kali min 2. Nah, di sini mengapa biloks Cl-nya tidak ditulis min 1? Karena di sini ditanyakan, jadi tidak selalu nilai Cl itu selalu min 1. Misalkan ini ditanyakan, berarti ya ditulis seperti ini. Selanjutnya dihitung ya, maka biloks Cl-nya itu sama dengan plus 7. Nah, ini yang kedua adalah contoh perhitungan untuk menentukan biloks, nilai biloks dari suatu ion poliatom. Ada di sini Cr2O7 2-min. Jadi, untuk ion ini memiliki muatan. Jadi, muatan Cr2O7 2-min itu sama dengan jumlah biloks Cr ditambah jumlah biloks O. Di mana muatan dari Cr2O7 2-min ini kan nilainya kan min 2 ya. Jadi di sini muatannya tulis min 2, kemudian sama dengan jumlah biloks dari Cr, 2 kali biloks Cr, karena di sini Cr-nya ada 2, jadi ditulis 2. Kemudian untuk O-nya, karena di sini ada 7O, berarti 7 kali biloksnya O. Nilai biloks Cr dicari, kemudian di sini biloks O-nya adalah min 2. Nah, kemudian dihitung, untuk 2 Cr ini sama dengan min 12 ya, sehingga Cr itu sama dengan min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Jadi biloks Cr-nya adalah min 6. Yang perlu diperhatikan, misalkan di sini ada tidak memiliki muatan, maka di sini ditulis 0. Kalau di sini memiliki muatan, maka di sini ditulis berapakah muatannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan yang bukan redoks. Di sini, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi itu terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Jadi sepasang ini ya, kalau ada reduksi pasti akan ada yang mengalami oksidasi. Nah, di sini yang bukan redoks itu yang mana? Nah, bisa dilihat. Ini pasti mengalami redoks karena di sini Cl-nya kan awalnya 0 ya. Terus di sini muatannya adalah min 1. Jadi ini adalah reaksi redoks. Kemudian di sini, ini yang bukan. Yang ini, kita satu-satu ya dari sini tadi termasuk redoks. Kemudian di sini, kita jangan ditulis, jangan dilihat semuanya, dilihat aja. Yang paling gampang adalah melihat unsur bebasnya. Di sini unsur bebasnya 0. Kemudian di sini I-nya 0, kemudian di sini I-nya jadi min 1. Sehingga ini adalah reaksi redoks. Kan berarti. Yang ini 0, kemudian di sini plus 1. Berarti ini reaksi redoks. Kemudian untuk ini CuO. CO-nya min 2, di sini kemudian CU-nya plus 2. Nah, di sini juga CU-nya adalah plus 2. Sama kan ya, tidak ada perubahan biloks. Jadi ini adalah bukan reaksi redoks. Begitu. Cara gampangnya seperti yang saya sebutkan tadi, dilihat dulu unsur bebasnya di sini. Kalau unsur bebasnya itu mengalami perubahan biloks, maka itu termasuk reaksi redoks.
Selanjutnya adalah penyetaraan persamaan oksidasi reduksi. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi atau metode Bilox. Kemudian yang kedua adalah metode ion elektron atau setengah reaksi. Untuk metode setengah reaksi atau ion elektron ini ada ada cara-caranya, ada urut-urutannya. Di sini nanti bisa dibaca sendiri. Contohnya ini juga sudah ada di sini. Nah, yang perlu dipahami di sini tidak perlu sangat boleh sekali kalian memahami kedua metode tersebut, tapi misal kesulitan karena banyak sekali tugas dari mata kuliah yang lain dan memang sekarang 1 minggu kan jadwalnya sangat padat, jadi memahami satu metode saja juga tidak masalah menurut saya. Di sini yang saya akan jelaskan adalah yang menggunakan metode Bilox. Karena tadi kita kan belajar Bilox ya, jadi untuk metodenya di sini saya pilih yang metode bilangan oksidasi. Ini adalah urutan dari cara penyetaraan reaksi redoks menggunakan bilangan oksidasi. Ini contohnya, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti kita langsung bahas. Ini sudah selesai, nanti kita langsung bahas di latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya. Ada 3 soal di sini. Nah, saya akan memberikan contoh yang soal pertama di sini. Cu plus NO3 menjadi Cu2 plus NO2, di mana ini dalam kondisi asam, dalam suasana asam. Nah, metode yang akan saya gunakan di sini adalah metode bilangan oksidasi. Ini ya. Cu plus NO3 menjadi Cu2 plus NO2. Saya menggunakan metode bilangan oksidasi. Cara pertama adalah setarakan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita lihat di sini Cu di ruas kiri dan di ruas kanan ini sama jumlahnya, sama-sama 1. Kemudian N di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan ini juga sama-sama 1. Nah, yang perlu diperhatikan itu ya, yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Itu perlu disetarakan dulu unsurnya, berapa jumlah di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Karena ini sudah setara, jadi kita lanjutkan ke yang nomor 2. Tentukan kenaikan dan penurunan biloxnya. Kita tulis di sini, Cu, karena ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian NO3, biloxnya adalah min 2. Nah, karena NO3 tidak bermuatan, maka N di sini biloxnya adalah plus 6. O kan min 2. Min 2 kali 3 adalah min 6. Agar menjadi 0, maka N-nya harus plus 6. Kemudian di sini ada Cu2+, maka biloxnya adalah plus 2. Kemudian NO2, ini biloxnya adalah plus 4. Nah, jadi kita tahu di sini yang mengalami reaksi oksidasi adalah Cu, di mana biloxnya naik dari 0 menjadi plus 2. Kemudian yang mengalami reduksi adalah unsur N, di mana dari bilox plus 6 menjadi plus 4. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan muatan di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Nah, di ruas sebelah kiri, di sini Cu dan NO3 ini sama-sama tidak memiliki muatan. Jadi di kiri adalah 0. Kemudian di ruas sebelah kanan, di sini Cu2 plus NO2. Cu2 ada muatan di sini ya, plus 2. Jadi di kanan muatannya adalah plus 2. Nah, di sini karena ini adalah suasananya asam, maka ditambahkan H+. Nah, H+ ini ditambahkan pada ruas yang lebih negatif. Ini 0, ini plus 2. Berarti H+-nya ditaruh di ruas sebelah kiri. Nah, di sini. Ditambah dengan 2H+. Karena mengapa 2 di sini? Karena di kanan ini kan plus 2. Jadi di kiri juga disetarakan ditambah plus 2 juga. Jadi 2H+ plus Cu menjadi tambah NO3 menjadi Cu2+ ditambah dengan NO2. Selanjutnya, tambahkan H2O pada ruas yang lain dan setarakan. Di sini hidrogennya 2, berarti di ruas sebelah kanan ditambah hidrogen 2 juga, ditambah H2O. Di mana molekul H2O-nya adalah 1. Kita lihat di sini apakah sudah setara atau belum. Hidrogennya ada 2, di sini juga ada 2, sama ya.
CU-nya ada 1, di sini CU-nya juga ada 1, kemudian N-nya 1, N-nya juga 1, O-nya di sini ada 3, di sini O-nya juga di sini 2, tambah di sini 1, berarti 3. Antara ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan ini sudah setara, jadi persamaan redoksnya di sini sudah setara. Jadi reaksinya adalah 2H plus Cu plus NO3 menjadi Cu2 plus NO2 plus H2O. Ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk jawabannya nanti bisa dijapri ke saya atau bisa di-share di grup apakah sudah betul atau belum, nanti bisa saya koreksi secara langsung. Sekian penjelasan untuk teori mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.